Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 dari kelas 11 6B15. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mika Amelia, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi dengan judul Integrasi Nasional. Adapun bagian dari kelompok kami yakni Nur Syahidatus Solihah, Eliza Febriani Oktaviani, kemudian Sarah Nabila, lalu saya sendiri tentunya. Adapun isi materi dari presentasi kami yaitu mengenai pengertian integrasi nasional, istilah kata nasional, integrasi nasional dalam aspek nasional, syarat-syarat integrasi nasional, kemudian yang menjadi faktor pendorong tercapainya integrasi nasional, lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung integrasi nasional, faktor penghambat integrasi nasional, kemudian sumber historis, sosiologis, dan politik, lalu contoh kasus, kemudian yang terakhir kesimpulan, saran, dan penutup. Baik, tidak berlama-lama lagi, langsung saja ke materi inti yang pertama yaitu mengenai pengertian integrasi nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Integrasi sosial dimaknai sebagai proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi. Integrasi sosial akan terbentuk apabila sebagian besar masyarakat memiliki kesepakatan tentang batas-batas teritorial, nilai-nilai, norma-norma, serta pranata-pranata sosial. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian integrasi nasional mencerminkan suatu proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan, baik secara etnisitas, sosial budaya, atau latar belakang ekonomi, menjadi suatu bangsa atau kesatuan. Baik, untuk selanjutnya, istilah nasional. Istilah nasional mempunyai pengertian yang pertama bersifat kebangsaan, yang kedua berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, yang ketiga meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional, dan lain sebagainya. Kemudian, kelompok masyarakat yang dapat terintegrasi. Menurut Sunyono Usman, beliau menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi apabila masyarakat dapat menemukan dan menyepakati nilai-nilai fundamental yang dapat dijadikan rujukan bersama. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki cross-cutting affiliation atau anggota dari berbagai kesatuan sosial, sehingga menghasilkan cross-cutting loyalty atau loyalitas ganda dari anggota masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial, dan masyarakat berada di atas saling ketergantungan di antara unit-unit sosial yang terhimpun di dalamnya dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi, menurut Ahmad 2020. Untuk selanjutnya, materi presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kami Nur Syah. Terima kasih Teti untuk kesempatannya. Baik, materi selanjutnya adalah integrasi nasional dalam aspek politik. Integrasi nasional dalam aspek politik merupakan proses penyatuan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa menjadi sebuah bangsa yang satu, yang memiliki identitas dan keutuhan yang kuat. Integrasi nasional dalam aspek politik melibatkan upaya untuk menciptakan kesatuan, kerjasama, dan solidaritas di antara berbagai kelompok masyarakat dalam suatu negara untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keutuhan negara. Upaya integrasi nasional dalam aspek politik juga melibatkan partisipasi aktif dari seluruh warga negara dalam proses politik, pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan yang adil dan merata. Kemudian syarat integrasi nasional. Yang pertama, keadilan, yaitu adanya perlakuan yang adil terhadap semua warga negara tanpa ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Yang kedua, kesamaan hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan publik dan memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan negara. Yang ketiga, pendidikan dan pendidikan karakter. Pendidikan yang baik dan pendidikan karakter yang menekankan nilai kebangsaan sangat penting untuk membentuk kesadaran dan identitas nasional. Yang keempat, kehidupan beragama yang toleran.
Penerimaan terhadap keberagaman agama dan toleransi antar umat beragama sangat penting untuk mewujudkan integrasi nasional. Yang kelima, budaya dan bahasa nasional. Mempertahankan dan mempromosikan budaya dan bahasa nasional serta jati diri bangsa penting untuk integrasi nasional. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan ekonomi dan sosial rakyat merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas dan keutuhan negara. Selanjutnya, faktor pendorong tercapainya integrasi nasional. Yang pertama, kesamaan bahasa dan budaya. Yang kedua, sistem pendidikan. Yang ketiga, infrastruktur yang baik dan merata. Yang keempat, politik yang inklusif. Yang kelima, pemberdayaan ekonomi. Yang keenam, media massa untuk mempromosikan nilai persatuan. Dan yang ketujuh, kemajuan teknologi mempercepat komunikasi dan interaksi masyarakat. Faktor pendukung integrasi nasional. Antara lain yang pertama, penggunaan bahasa Indonesia, yang kedua, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa dan tanah air Indonesia, yang ketiga, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila, keempat, adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Yang terakhir, adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan. Faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, keragaman etnis, budaya, dan agama. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. 3. Konflik politik dan ideologi. 4. Korupsi dan kegagalan tata kelola pemerintahan. 5. Ancaman eksternal. 6. Krisis ekonomi dan sosial. 7. Kemiskinan massal atau krisis kemanusiaan. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat integrasi nasional memerlukan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dan masyarakat sipil. Sumber historis sosiologis dan politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan yang terakhir, model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya di sini ada contoh kasus, yaitu gerakan Papua Merdeka menjadi bukti bahwa belum terwujudnya integrasi nasional di Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu kondisi ketidakmerataan infrastruktur serta ketimpangan pembangunan yang tidak merata di tengah sumber daya alam atau SDA yang melimpah di tanah Papua membuat masyarakat Papua Barat kecewa terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan kelompok perlawanan dan membuat suatu gerakan yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang memiliki visi untuk mendirikan negara Papua Barat terpisah dari NKRI. Selanjutnya kesimpulan, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dan dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Yang terakhir ada saran. Dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang integrasi nasional, diharapkan bisa memahami berbagai faktor yang mempengaruhi dan pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Dengan mengetahui pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia, diharapkan kita bisa menjadi warga negara yang baik dan mampu melaksanakan proses pemersatuan perbedaan-perbedaan yang ada pada negara kita sehingga terciptanya keserasian dan tidak adanya konflik dalam negara ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami menyadari bahwa presentasi kami jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari audiens. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam segi pengucapan ataupun tulisan. Dan kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.